Dalam kegiatan supervisi kita, jadi kita harus melakukan alur supervisi itu dengan fungsinya Pak. Jadi supervisi adalah satu kesepakatan Pak Haji, bukan mendadak, supaya apa, terjadi koneksi antara supervisor dan yang disupervisi. Jadi bukan koreksi Pak Haji, tapi kita terkoneksi dalam satu pemahaman yang sama terkait dengan supervisi di kita ini. Haji yang perlu bawakan pembelajaran bawakan hari ini masalah minuman keras, judi dan pertukaran. Ya, tadi menarik sekali Pak Jinggi. Kita langsung aja Pak Jinggi ke pertanyaan berikutnya. Kira-kira dari materi pemberian nanti standar apa ukuran yang bisa perlu sampaikan terkait berhasil tidaknya proses pembelajaran peruntuk? Yang pertama tentu kita akan menjelaskan kepada anak-anak itu tentang makanan dan minuman yang halal dan yang haram. Dalam hal ini terkait dengan materi, tentu anak-anak kita akan ajak, akan kita giring untuk mereka tahu mana jenis makanan, minuman yang tidak diperbolehkan oleh agama atau yang disebut dengan makanan atau minuman haram, sehingga mereka bisa menghindarinya. Untuk menghindarinya, anak-anak kita tentu kasih tahu dari awal, oh ini jenis minuman, ini jenis makanan dan sebagainya. Kemudian kita akan jelaskan apa akibat yang ditampakkan atau yang yang lahir dari perbuatan itu, maka kita akan jelaskan anak-anak semua. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dengan menghindari semua itu, maka kita akan terbebas dari yang namanya dari perbuatan-perbuatan yang haram. Dan dengan jalan itu, maka Allah akan mencintai hamba-Nya. Luar biasa. Jadi ini menarik sekali Pak Haji. Kemudian Pak Haji, kira-kira yang diperlukan untuk tercapainya pembelajaran ilmu kira-kira nanti? Yang pertama tentu mungkin literasi Pak, literasi buku-buku agama. Kemudian yang kedua mungkin agak sulit, paling tidak kita berikan mereka itu contoh, oh ini makanan, jenis makanan, ini jenis minuman yang tidak boleh anak-anak konsumsi karena akibatnya sangat fatal. Tidak hanya merusak diri, tapi bisa merusak orang lain. Bahkan dunia bisa rusak gara-gara minuman dan juga makanan yang haram, yang pada akhirnya mereka akan tergiring ke dalam neraka. Ya, Pak. Yang sudah dimiliki untuk membantu keberhasilan program yang ini cuma buku yang ada saja. Itu aja yang pakai. Iya. Tapi paling selain referensi yang berupa buku-buku yang di sekolah, paling tidak kita bisa berikan gambaran bahwa inilah jenis-jenis minuman itu. Insya Allah kalau anak-anak sekarang tahu ya jenis-jenis minuman itu, karena mereka lebih banyak melihat di layar televisi atau di media-media yang lain. Saya kira insya Allah anak-anak itu paham, mengerti oh ini jenis yang boleh dan ini tidak boleh. Mungkin lebih spesifik, kira-kira alat bantu pelindung untuk memvisualisasi, mengkonkretkan isi pembelajaran pelindung ke murid kita itu. Paling tidak kita berikan lembaran kepada mereka untuk bisa mengisi nanti mana jenis minuman, makanan yang halal dan yang haram. Baik Pak Haji, jadi ini Pak Haji sudah sangat memahami materi yang akan kita berikan, dan saya juga yakin beliau sudah memahami di kepala alur pembelajaran dulu. Tapi bagaimanapun itu Pak Haji, tetap yang namanya kita dalam proses bukan sebagai guru tapi sebagai pembelajar itu tidak akan bisa sempurna Pak Haji. Oleh karenanya mungkin nanti kita sepakati Pak Haji, setelah minggu yang observasi kita nanti sama-sama untuk merefleksi juga proses yang perlu lakukan ini.
Mungkin begitu Pak Haji nih, Tampiasis. Mungkin siang bisa langsung ke kelas. Oke, Tampiasis. Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak semua. Apa kabar? Alhamdulillah, bersyukurillah anak-anak semua. Pada pagi hari ini kita bisa bersua kembali, berkumpul kembali di sekolah kita tercinta ini. Adalah salah satu dari cara kita mewujudkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi Pak Husna selaku Ketua, Pak Haji Ahmad selaku Ketua. Alhamdulillah, baru saja kita sudah melewati bersama Pak Haji ini proses pelajaran dulu di kelas 8, di mana kami dulu menyebutkan materi tentang makanan minuman yang haram. Baik pagi yang lihat dari contoh luar biasa, ini sudah menguasai materi, kemudian memperoleh terbaik. Tapi sebagai pembelajar tadi tentunya sehebat apapun kita beda seperti beda pemikiran, beda cara kita, beda penampilan kita, komponen mungkin dan sedikit berubah beberapa kondisi tersebut. Oleh karenanya pagi hari ini kita akan melakukan diskusi pagi ini. Tentunya sebelum itu pagi yang ingin menempati dulu pagi ya. Jadi meneliti yang seperti yang supervisornya kita sepakat pagi bahwa yang kami sampaikan di sini kita mitra pagi ini mitra, kemudian kita harus terkoneksi dalam satu pemahaman tentang supervisi. Jadi bukan koreksi pagi ini, bukan kita mencari kesalahan. Kira-kira Pak Haji selama kita akan berbicara nanti, kira-kira harapan Pak Haji setelah kita berbicara nanti kira-kira nanti materi yang tadi harapan Kuinggu terhadap pembicaraan kita saat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terkait dengan apa yang diprogramkan di sekolah kita, terutama tadi akan supervisi. Tentunya di dalam pelaksanaan supervisi itu sebagai guru itu akan banyak mendapatkan masukan-masukan dan juga trik-trik, metode-metode baru yang ke depan kita harapkan agar anak didik kita itu menjadi anak didik yang memiliki pengetahuan, memiliki wawasan dan sebagainya. Barangkali biasa Pak. Kemudian Pak Haji, setelah tadi melakukan pelajaran, bisa belum sampaikan nanti yang belum rasakan, yang belum dapatkan, yang bisa belum refleksikan saat ini dari pelajaran tadi. Dari kegiatan yang barusan kita lakukan, maka tentu sebagai guru sangat berharap pada anak-anak semua tentang apa yang disampaikan di dalam materi tadi itu, anak-anak mengetahui dengan jelas, kemudian item-item apa saja dari yang disampaikan itu yang seharusnya diambil dan untuk dihindari barangkali itu. Baik Pak Haji, kemudian
setelah proses pelajaran tadi kita bersama dengan di kelas tadi, kira-kira apa yang Ibu ingin perbuat ya? Jadi pengalaman apa yang Ibu rasakan paling berkesan itu selama proses tadi? Yang paling berkesan di dalam proses yang tadi itu ketika anak-anak menyebutkan jenis makanan yang pernah mereka konsumsi dan itu menurut mereka adalah sesuatu yang dibolehkan oleh agama, ternyata tidak. Makanya teman-temannya yang lain itu menjadi semakin tahu, oh ini jenis-jenis makanan atau minuman yang tidak diperbolehkan di dalam agama untuk kita konsumsi karena akan berakibat fatal dalam kehidupan. Kemudian Pak Haji, dari rangkaian kegiatan dulu dari awal, dari kegiatan pendahuluan, kemudian inti, bentuk, kira menurut Pak Haji Amhar ini apa hal-hal yang perlu temukan dari proses yang tadi selama hampir beberapa waktu ya, hampir 1 jam lagi kita berjalan itu Pak Haji ya, kira-kira apa yang perlu temukan? Di kasus yang saya temukan tadi selama dalam pembelajaran itu adalah ada beberapa anak yang kelihatannya agak ragu untuk menentukan ya makanan dan minuman yang boleh dan tidak boleh itu barangkali dikarenakan oleh mereka tidak pernah diperkenalkan tentang makanan yang seharusnya dikonsumsi oleh orang Islam pada umumnya. Itu barangkali. Kalau dari teknik-teknik sendiri Pak Haji, teknik-teknik yang perlu dipakai dari contoh saja seperti meditasi, kemudian memberikan mengeksplorasi pemahaman siswa, kira apa yang menurut Pak Haji baru ketahui atau yang yang perlu diperbaiki? Barangkali di situ yang menjadi kesulitan atau kekurangan adalah karena media, Pak. Media barangkali itu karena anak akan lebih cepat memahami sesuatu itu dengan diperlihatkan. Sesuatu yang akan menjadi materi atau pembahasan itu barangkali karena kita di sini memang untuk mencari itu agak sulit, paling literasi yang ada itu. Jadi kedepannya untuk harapan Pak Haji nanti untuk melakukan perbaikan terhadap pembelajaran berikutnya, kira-kira apa yang perlu dilakukan untuk pembelajaran? Kalau dalam materi yang tadi paling tidak kita bisa akan membawakan anak-anak itu adalah jenis-jenis makanan dan minuman sehingga mereka bisa mengelompokkan nanti dengan baik mana minuman dan mana makanan yang boleh dan tidak boleh untuk kita konsumsi. Baik Pak Haji, kemudian yang terakhir sekali Pak Haji, setelah kita renung dari awal, dari bagaimana perasaan dulu, apa yang dulu temukan selama proses tadi, dan apa harapan dulu ke depannya, mungkin dulu bisa menyimpulkan hasil percakapan kita yang tidak ini tadi. Alhamdulillah Pak, dengan diadakannya program seperti ini, maka kami sebagai guru bisa meningkatkan kinerja ke depan dan bisa lebih baik ke depan dan anak-anak akan sangat antusias di dalam pembelajaran itu sehingga kelas menjadi hidup. Itu barangkali yang dikehendaki. Dari hal mudah-mudahan baru, teknik baru, metode baru ya dalam penyampaian materi-materi terkait dengan motivasi dan juga kesempatan show untuk ini. Baik, mungkin demikian saja Pak Haji, terima kasih bersama waktunya, mudah-mudahan kedepannya kita menjadi lebih baik lagi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.